Kata vibe-nya bukan hanya sekedar nyaman, tapi hedon. Karena ada banyak hamba Tuhan yang senior jadi ngerasa pengen muda lagi gitu. Paulus dulu pakai baju itu kayaknya nggak kayak pendeta sekarang gitu. Kita tidak bisa pungkiri bahwa segala kehidupan yang berbau hedonisme itu pasti akan membuat kehancuran, keruntuhan. Begini Pastor, ya bukan mau ngomongin hamba Tuhan lain, tidak Pastor. Cuman yang saya lihat, kan ada banyak hamba Tuhan yang senior jadi ngerasa pengen muda lagi gitu Pastor. Lihat anak-anak muda, wah kayaknya muda, untuk menarik mereka kan akhirnya jadi, wih stylish. Ya nggak apa-apa juga sih, cuman kekonsistenan itu berarti cukup memainkan peranan penting ya Pastor ya? Sangat penting. Tapi kalau kita bicara tentang penampilan, harus muda atau stylish atau apa segala macam. Saya pikir itu hanya aspek yang luarnya saja. Ya. Yang dibutuhkan justru aspek yang dalam. di dalam. Betul. Karena kita bisa saja pakai style yang kelihatannya terkini. Tetapi spirit yang di dalam, mindset yang dia bawa masih mindset jadul. Masalahnya sekarang udah bukan soal yang terkini Pastor, termahal Pastor. Ayo. Nah itu kan Pastor yang kadang-kadang juga, maksudnya apa ya? Akhirnya kita kan vibe gereja itu vibe nyaman gitu Pastor, vibe yang saya sih yakin. Mungkin Pastor, saya bahkan bisa berkata vibe-nya bukan hanya sekedar nyaman, tapi hedon. Bermewah-mewah. Siapa yang lebih mewah, konotasinya lebih diberkati. Nah ini kebodohan orang percaya. Nah saya sih yakin ya Pastor, Paulus dulu pakai baju itu kayaknya nggak kayak pendeta sekarang gitu. Karena dia mungkin akan pergi habis ini juga mau lempar batu, aku mau dicambuk gitu. Pakai baju. Apa itu karena kondisi juga ya Pastor ya? Jadi buat orang tuh apa ya? Yang penting tuh efektif bagi kerajaan Tuhan. Jadi pikiran-pikiran untuk yang lain-lain tuh kayaknya tereliminasi begitu Pastor. Saya percaya bagaimanapun itu berbicara tentang nilai-nilai kehidupan. Apa sih yang kita sedang cari dalam hidup kita ini? Wah, itu dasarnya ya Pastor ya, akarnya ya. Karena kalau kita memang ingin menghadirkan realitas sorga, ya tentu saja kita akan, mengambil keputusan-keputusan yang akan membawa kita bisa memanifestasikan realitas sorga seefektif mungkin. Kalau misalkan kita mengetahui dengan orang terus hidup nyaman, kelihatannya glamor, tapi ujung-ujungnya merusak, menghancurkan. Tentu saja cepat atau lambat orang akan menghindari hal tersebut. Dan saya mendapati kita tidak bisa pungkiri bahwa segala kehidupan yang berbau hedonisme itu pasti akan membuat kehancuran, keruntuhan satu generasi. Seperti misalkan contoh, siapa sih yang tidak tahu kekaisaran Roma yang pada masa itu menguasai dunia? Apa yang membuat Roma pada akhirnya mengalami degradasi dan kemudian kehancuran? Bahkan saat ini kita harus berkata bahwa kekaisaran Roma menjadi salah satu kekaisaran yang sudah kehilangan pamornya, sudah hancur sama sekali. Tapi apa yang membuat kekaisaran itu mengalami kehancuran? Pola hidupnya yang hedonisme. Merasa sudah menguasai dunia, mau kurang apa lagi? Jadi mereka hanya sekedar membangun kenikmatan hidup. Sampai kemudian kalau kita pergi ke negara Roma saat ini, ke pusat pemerintahan Roma di masa itu, kita akan menemukan ada situs-situs yang buat kita cukup aneh. Apa itu? Ada tempat-tempat yang sengaja dibangun di masa lampau itu untuk menjadi tempat muntah. Kenapa? Karena pada masa itu orang-orang Roma, pembesar-pembesar Roma itu tiap hari hanya berpesta pora. Bayangkan, mereka sudah menguasai dunia. Seluruh kekayaan dunia ada di tangan mereka. Semua yang terbaik itu mereka nikmati. Jadi mereka berpikir, buat apa memperkaya diri? Wong aku sudah makmur, sudah kaya. Jadi tinggal nikmati saja kehidupan yang ada. Jadi apa yang mereka lakukan? Tiap hari hanya pesta. Pestanya juga bukan pesta sembarangan, pesta yang sangat mewah. Jadi mereka makan apa saja, minum apa saja, itu tersedia. Dan mereka melakukannya sampai, maaf kata, kalau makan itu ya sampai bukan hanya sekedar kenyang, tapi sudah sampai mau muntah. Dan itu pun mereka tidak mau berhenti sampai di situ. Makanya ada tempat yang sengaja dibangun untuk
muntah. Jadi setelah mereka makan kekenyangan, mereka jalan ke tempat muntah itu, mereka sengaja buat diri mereka jadi muntah ya, kayak misalkan ujung jarinya dimasukkan ke tenggorokan sehingga menciptakan rasa mual begitu hebat. Lalu setelah muntah semuanya, kan itu apa yang dimakan keluar. Nah, begitu sudah keluar semua, sambil terhuyung-huyung, mereka makan lagi, minum lagi. Itulah yang merusak generasi, itulah yang menghancurkan peradaban. Makanya kita hampir tidak melihat peradaban Kekaisaran Roma lagi, karena sudah mengalami kehancuran. Nah, saat ini kita juga sudah ada di ujung tanduk, bagi telur di ujung tanduk, dengan segala kenikmatan, dengan segala kekayaan, dengan segala kemakmuran yang ada, dinikmati oleh satu generasi, menciptakan lahirnya generasi yang tidak tahan banting, dan membuat generasi ini menjadi rentan kalau ada sesuatu yang buruk terjadi. Sampai kapan itu akan terjadi? Ya sampai nanti akan lahir satu generasi yang berbeda. Nah, tapi masa kita harus mengalami hempasan peradaban dulu, baru kemudian kita dari sisa-sisa puing-puing yang ada kita mencoba membangun peradaban baru? Kenapa kita tidak mempertahankan peradaban yang sudah kita hidupi, peradaban baik, kehidupan yang unggul yang sudah kita miliki? Nah, ini yang harus kita lestarikan, ini yang harus kita tularkan ke sebanyak mungkin orang. Ya, Pastor, ini terakhir ya, Pastor, mengenai kehidupan hedon, Pastor. Apakah ini juga karena salah memaknai atau salah tafsir, menangkap gitu, Pastor? Kan di sorga itu kan, Pastor, jalan dari emas gitu kan, tata gitu kan. Mungkin salah nangkep kali. Jadi vibes-nya tuh kayak vibes hedon gitu di sorga. Jadi waktu orang datanglah kerajaanmu, sifat hedon itu mungkin, Pastor. Apa begitu juga, Pastor? Saya mendapati sifat hedon itu sebetulnya ada dalam diri setiap manusia. Mana ada si manusia yang ingin hidup miskin, mana ada yang manusia ingin hidup sengsara. Tapi kita harus mulai membangun sebuah mindset dalam diri kita bahwa bermewah-mewah dan hidup dalam kemewahan itu tidak akan pernah membuat kita menjadi lebih baik. Sehingga kita harus mulai membatasi diri kita. Kita harus mengenal arti kata cukup. Kita harus mulai memahami arti kata cukup itu dalam segala aspek. Seperti yang ditulis di dalam Alkitab. Kenapa Alkitab memberikan penegasan kepada orang-orang Israel? Kalau nanti kalian punya raja, ini raja diharuskan, diwajibkan membatasi diri untuk mengumpulkan kekayaan. Kenapa kok rajanya? Loh, ini kan raja, mau ngumpulin kekayaan segambreng-gambreng juga terserah dia kan? Tapi kenapa Tuhan memberi perintah dia harus membatasi dirinya? Karena segala sesuatu yang berlebihan itu pasti akan menciptakan kerusakan, akan menghancurkan dirinya sendiri. Jadi kita yang harus mulai belajar pasang batasan dalam diri kita. Cukup segini saja, tidak boleh lebih. Nah, batasan yang kita bangun untuk diri kita, inilah yang justru akan menjagai kita dari kehancuran yang lebih parah. Jadi itulah batasan yang mesti kita bangun agar muncul generasi yang terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Yes, dan bukan hanya hidup dalam takut akan Tuhan, memunculkan nilai-nilai kehidupan yang layak diteladani oleh semua orang. Terlepas apapun agamanya, terlepas apapun strata sosialnya. Amin. Nah, saya yakin ini juga akan diimpartasikan oleh Pastor Stephen, khususnya di dalam retret ya, Pastor, khusus anak-anak muda. Ya, Golden Generation pada tanggal 4 sampai 6 Juli 2024. Jadi bagi anak-anak muda, segera daftarkan diri Anda di dalam retret Golden Generation dengan cara menghubungi nomor di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, share channel dari Stephen Agustinus dan juga program Ruang Tiranos. Saya yakin dan percaya akan membangun dan memerdekakan hidup banyak orang dari segala jenis ketakutan yang ada saat ini. Haleluya. Pastor Stephen, terima kasih sudah sharing untuk kita semua. Saya yakin apa yang Pastor Stephen sampaikan membangun kehidupan kita semua, Pastor. Pastikan setiap kita menjalani kehidupan sehari-hari, membangun satu kultur yang justru akan membawa kita leading, memimpin generasi yang ada. Haleluya. Sampai jumpa kembali di dalam Ruang Tiranos, The Room of Revivalists and
reformers.